gitu. Menurut Bapak gimana nih? Dia tuh sesumbar, tidak mau memeras, tapi kok ternyata tertangkap OTT karena pemerasan. Itu gimana orang ini Pak sebetulnya? Sarap atau gila apa gimana? Gitu? Apa lupa apa munafik apa gimana? Gitu. Jadi begini Pak Jansen. Ya Pak. Ini si Noel ini loh, ya kan, yang baru-baru ini ditangkap oleh KPK melalui OTT, Operasi Tangkap Tangan. Si Noel ini diwawancarai oleh di dalam podcast seseorang, dia tuh mengatakan tentang persoalan pemerasan. Ini ada filmnya, kita tonton dulu Pak ya. Kita tonton dulu. Ada yang bermain di dalam hal ini. Oh, ada yang bermain. Cuman Bung Faisal doang yang kasih sampaikan. Artinya orientasinya meras. Dan budaya meras itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Karena ini, Sritek ini kan wajah tekstil Indonesia. Seperti apa ini? Apa Anda menggunakan kata yang sedikit agak ekstrim nih? Memeras, seperti apa bentuknya? Meras lah, pokoknya gini, nanti nggak lama lagi ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Oh iya? Saya berharap mereka-mereka ditangkap nih. Loyal Sister. Dia mengatakan masa pemerasan yang sudah berlangsung lama, dia bilang itu puluhan tahun gitu kan, tragis ya. Aneh menurut saya sih Pak, kok ada pembiaran segitu lama ya. Iya ya Pak ya. Tapi waktu dia diwawancarain dia sudah wamen. Sudah lah, sudah kalau wamen. dia sudah wamen terus dia memiliki pengetahuan tentang itu. Iya pasti dong Pak. Artinya dia sudah mengendus ada kegiatan itu. Itulah, Ya, kan dia datang ke kantor-kantor tuh, iya, gitu kan, ya, kan? ada masalah ijazah ditahan perusahaan. Artinya dia kan tahu perbuatan itu. Tahu. Sebetulnya tanpa kita duga pun, Pak, tanpa kita menduga, Iya. kalau dia tahu perbuatan dia tapi membiarkan, itu sebenarnya udah. Ya makanya Kesalahan. dia ingin kita akan tangkap semua gitu, kata si Noel ini. Kita lihat film berikutnya Pak ya. Pak, ya. Sritek, buatlah baju orange sebanyak-banyaknya. Baju apa? Baju orange, baju tersangka, gitu, baju tersangka, biar banyak ditangkap, gitu. Nanti dari yang model kayak gimana gitu loh ya, kita tangkepin gitu loh. Mereka merasa punya backing, kita tangkap. Merasa dia penguasa terhadap sebuah aturan, kita nggak peduli. Karena ini bandit semua kita tahu. Ini udah sindikat mereka ini, udah sindikat. Kalau ternyata itu menyangkut dengan perilaku pemerintahan sebelumnya gimana bro? Ya nggak peduli. Ini tidak bicara yang kemarin, kita mau bicara ke depan. Ini kan bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang. Kita tangkap. Kalau nggak sih lebih milih dipecat lah. Kalau nggak bisa ngeberantas manusia-manusia ini, para berdebah ini nih. Meskipun itu teman-teman Anda di kabinet? Nggak peduli. Nggak peduli gitu loh. Ini kan persoalan buat bangsa ini. Iya. Saya hanya loyalitas tunggal saya. Loyalitas terhadap Prabowo yang punya cita-cita. Wah, kayak keren Pak ya. Ya. Jadi si Noel ini atas dasar pernyataan dia sendiri, dia meminta kepada Sritek untuk membuat baju orange sebanyak-banyaknya. Kenapa Pak? Ya buat baju para koruptor lah kira-kira kita tangkap-tangkapin. Noel itu mengatakan tidak sama sekali takut apabila yang ditangkap kawannya sendiri. Kan berarti kawannya diduga akan banyak melakukan korupsi ya. Ya. Pemerasan. Memang pemerasan itu Pak salah satu delik anti korupsi yang harus kita perangi. Betul. Pemerasan itu. Ya, cuma kemarin itu waktu diwawancari Bung Akbar, Iya. kan dibilang bagaimana kalau teman-temanmu nggak peduli saya. Nggak peduli. Ya. Harusnya kurang lengkap pertanyaannya. Bagaimana kalau kamu yang melakukan? Dan menurut saya, kalau nanti Noel benar-benar diterdakwa karena dia melakukan pemerasan, atau bahkan terpidana karena divonis sama hakim, sebetulnya Noel itu mengkhianati sumpahnya sendiri, Pak. Oh iya, udah pasti Pak. Mengkhianati sumpahnya pada saat dia akan menjabat sebagai wakil menteri tenaga kerja. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi omongan dia bahwa dia akan loyal kepada Pak Prabowo sebagai presiden, ngomong kosong menurut saya. Ya. Pak Prabowo tuh ngomong loh Pak, ada di sebuah podcast, pemberitaan juga. Saya malu ini, malu banget gitu. Karena? Ya karena semua Noel tertangkap gitu. Dia Pak Prabowo tuh mengatakan saya malu banget gitu. Itu bagaimana? Cuma masuk sekedar malu aja. Ya dong, harus ada ikutannya lah. Harus ada ikutannya ya.
Makanya kasus Noel ini harus dituntaskan. Siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Noel itu harus bisa diusut tuntas oleh KPK sebagai penegak hukum. Iya. Betul nggak, Pak? Setuju, Pak. Pak, bagaimana kira-kira kalau seandainya penerapan hukuman mati terhadap koruptor diterapkan mulai ini? Sebetulnya hukuman mati ada dalam Undang-Undang KPK, Pak. Apabila seseorang itu korupsi pada saat negara dalam keadaan genting. Dan itulah kenapa sebetulnya diperlukannya undang-undang perampasan aset. Jadi si koruptor itu harus dihukum pidana dan seluruh asetnya tanpa terkecuali harus disita untuk negara sebagai bentuk penghukuman. Kejam nggak, Pak? Nggak kejam, normal itu, Pak. Memang ada yang mengatakan kejam. Loh, kejam dalam konteks penghukuman itu ya memang bisa dikatakan kejam, Pak. Namanya penghukuman supaya orang itu jera dan tidak diikuti oleh orang lain. Jadi RUU perampasan aset itu memang harus dalam konteks memiskinkan orang yang tervonis melakukan tindak pidana korupsi yang katanya digembar-gemborkan sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Gitu. Apalagi kayak Noel ini, Pak, gayanya. Udah nantangin di depan. Di podcast yang lain, dia bilang sebetulnya yang menawarkan kepada si Noel itu banyak perusahaan, Pak. Mau maksudnya memberikan uang gitu loh. Nah, jumlahnya nggak sedikit, Pak. Miliaran katanya Noel gitu. Menurut Bapak gimana? Dia tuh sesumbar, tidak mau memeras, tapi kok ternyata tertangkap OTT karena pemerasan. Itu gimana orang ini, Pak, sebetulnya? Sarap atau gila apa gimana? Apa lupa apa munafik apa gimana gitu? Enggak, dia kan show off aja, Pak. Oh, show off bahwa nanti kalau aku menjabat, misalnya seperti saya akan bereskan. Kan itu kira-kira itu untuk meyakinkan apa orang lain. Nanti kalau aku menjabat, aku rapikan. Jadi orang langsung percaya, kira-kira gitu, Pak. Dia mau bikin itu, mau bikin kesan bahwa dia nanti akan menjadi baik. Memberikan kesan bahwa dia orang bersih. Orang bersih. Jauh dari suap menyuap. Apalagi memeras. Nggak mau ya. Bahkan dia mau menangkap pemerasnya. Itu dia. Dia lupa satu pepatah. Apa itu? Ayam yang berkokok, itu yang bertelur, Pak. Oh, ayam yang berkokok, dialah yang bertelur. Dia lupa itu. Lupa ya? Tapi emang bener, Pak, ayam berkotek dia bertelur. Iya, dia yang bertelur. Dia kan berkotek gitu. Oh, iya, iya. Sebetulnya dia yang melakukan. Nah, itu dia lupa sama pepatah itu. Kita lihat filmnya, Pak ya? Iya, Pak. Iya. Mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu, pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Nah, untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, katakanlah bahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, dia mengatakan berani nggak membuat fakta integritas. Fakta integritas yang di dalam fakta integritas itu mengatakan kalau korupsi dihukum mati. Dia ngomong gitu loh, Pak. Hebat ya kayaknya. Kayaknya. Gitu. Iya kan? Biasanya sih dalam kenyataan hidup, biasanya orang yang keluar-keluarnya besar, nah itu dalam tanda kutip kita harus curigai. Iya. Terus orang yang suka mengobar janji, seperti Noel ini, bahwa menantang membuat fakta integritas. Sebetulnya kalau kita mau selami, ya sebetulnya dia sebetulnya pemain. Dia hanya mengelabui masyarakat. Ya. Nah sekarang dia udah terima ini, kecokol oleh KPK kan? Iya, tunggu dulu, Bapak mau lihat dia ngomong itu. Ada film ini, Pak. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Jadi dia mengajak kepada semua calon pejabat negara ini atau bahkan yang sudah menjabat sebagai pejabat negara
bersedia menandatangani fakta integritas, jangan menipu rakyat, jangan korupsi. Kalau terbukti korupsi, mau atau siap dihukum mati. Kan kayaknya keren, Pak ya. Ya. Dia udah usulkan tuh ke presiden belum? Ya nggak tahu. Kayaknya dia ngomongnya di gudang tuh, Pak, di sebuah gudang gitu. Tapi namanya manusia, Pak. Iya. Jangankan sekedar hukuman mati, Iya. Pak. Apa ancaman terhadap api neraka yang bolak-balik dikumandangkan oleh para kiai, para pendeta, pun nggak ada takutnya Nggak ada manusia, Pak. takutnya, iya. Karena belum terjadi. Iya, belum terjadi. Termasuk tanya fakta integritas, Pak. Iya. Nggak takut orang. Nggak takut ya. Tapi kalau betul-betul dilaksanakan hukuman mati, Nah, baru. Makanya permintaan agar menyegerakan perubahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset itu harus disesegerakan mungkin, melihat kok korupsi semakin nggak karu-karuan kayak gini Betul, loh. Pak. Rakyat itu makin lama Iya. makin jengkel loh, Pak. Itu dia. Jangan terlalu lama di DPR. Iya, ya kan? betul. Kalau lama-lama buat perpu Kita hanya berhayal. Iya, Mas. Serhayal. Hanya berhayal. Iya, jadi seakan-akan Terus Pak, Iya. rakyat itu berhayal. Iya, kasihan. Karena RUU perampasan aset tidak segera menjadi undang-undang perampasan aset, dan juga selain tidak segera, Presiden tidak segera mengeluarkan perpu Iya. perampasan aset.